Pemirsa, sejumlah orang harus hidup penuh kewaspadaan agar tidak terbentur dan terluka. Karena jika pendarahan terjadi, bisa berujung pada kecacatan, bahkan kematian. Agnes Karina menemui para penyandang hemofilia, penyakit genetik yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Ada yang harus kehilangan 3 saudara kandungnya akibat penyakit ini. Ada pula penyandang hemofilia yang membuktikan mampu hidup produktif sepanjang usia. Berikut kisah mereka selengkapnya. Sekilas tak ada yang berbeda dari Agus Taman Fajar Wirawan. Lelaki 34 tahun ini bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Namun ada satu hal yang ia harus waspadai sepanjang waktu seumur hidupnya. SMA itu pernah makan permen karet ceritanya pas lagi jam pelajaran. Dan itu siang hari kegigit, lidah itu kegigit, berdarah sampai malam dibawa ke rumah sakit itu kondisi udah lemes. Hanya karena permen karet, Agus harus dirawat. Selain itu, akibat ketidaktahuan akan metode pengobatan, Agus pun harus kehilangan fungsi sendi di lutut kanan. Ada luka permanen ya Mas ya di Mas Agus ya? Saat ini ada di lutut kanan. Jadi kalau orang ngelihat saya berjalan itu entah dari belakang gitu ya, itu bisa kelihatan kalau kaki agak masuk ke dalam sih sebenarnya. Kaki kanan. Waktu kecil nggak ya? Enggak. Jadi itu sebabnya karena? Bisa dibilang penanganannya telat sih. Gitu. Karena kan yang tadi disebutkan, jadi ketika berobat itu benar-benar kondisinya itu sudah misal nggak bisa berjalan. Menurut ahli ontologi dan hematologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Profesor Jayadiman Gatot, sebenarnya kasus kerusakan sendi bisa dicegah. Apa yang terjadi pada Agus berawal dari sebuah pendarahan. Bisa dicegah, ya. Sekarang ini kami sudah melakukan penelitian dan untuk mencegah hal seperti itu, kita memberikan pengobatan yang disebut pencegahan atau profilaksis. Nah, profilaksis ini penting. Di luar negeri sudah semuanya profilaksis. Jadi, mencegah terjadinya perdarahan spontan. Pencegahan pendarahan amat penting bagi penyandang hemofilia. Karena jika terjadi, luka sekecil apapun akan sulit menutup akibat darah yang sulit membeku. Penyakit inilah yang membuat Agus bergantung pada obat-obatan. Jenis hemofilia tipe A yang Agus miliki mengharuskannya mampu menyuntikkan obat pada diri sendiri. Hal ini demi mencegah pendarahan spontan yang mengancam persendiannya yang lain. Kalau pengobatan yang injeksi itu, periodenya setiap berapa lama sekali? Ya, kalau itu sih biasanya tergantung dari kondisi saya sih Mbak. Jadi kalau saya pribadi itu kan, saya termasuk hemofilia yang A berat. Jadi kadang itu ada atau nggak ada aktivitas itu kan suka ada bengkak gitu ya. Dan itu biasanya kejadiannya seminggu sekali. Seminggu sekali biasanya akan diinjek nih. Kayak gitu. Untuk pasien hemofili ini kan berarti pengobatan itu seumur hidup ya dok. Apakah mereka didorong untuk bisa injeksi sendiri di rumah itu mengobati diri sendiri? Berpolik artinya dia mendapatkan obat dari rumah sakit, dia tercatat sebagai pasien rumah sakit, kemudian dibuktikan bahwa dia mengalami perdarahan. Nah, kita berikan dia obatnya dengan harapan bahwa dia nanti di rumah bisa mengobati sendiri. Tentu sebelumnya mendapat pelatihan. Semua orang bisa khususnya. Hemofilia, jenis penyakit tidak menular yang sifatnya menurun. Kelainan genetik pada penderita ini pun berkaitan erat dengan kromosom jenis kelamin. Selama ini memang kita kenal bahwa hemofilia itu adalah penyakit yang hanya diderita pada anak laki-laki. Ya. Jadi dia diturunkan dari ibunya. Ibunya yang membawa sifat. Kalau secara singkat sederhana, bahwa kromosom kita manusia itu kalau laki-laki XA dan perempuan XX. Kalau yang tidak mempunyai kode untuk membuat faktor anti hemofilia itu bergabung dengan A, maka terjadilah penderita hemofilia. Ini laki-laki.
Dan kita ketahui A itu sama sekali tidak punya gen untuk memproduksi faktor hemofilia. Sedangkan kalau satu X-nya rusak misalnya, katakanlah rusak ya, maka X yang satu masih bisa berproduksi. Sehingga itu perempuan yang mengandung X normal dan X hemofilia itu masih bisa hidup normal, dia mengalami menstruasi biasa dan melahirkan juga biasa. Agus telah berdamai dengan penyakitnya. Namun di tempat lain, ada yang masih bergelut dengan trauma. Erni Herawati. Ia hidup dibayangi hemofilia yang merenggut nyawa 3 orang saudara kandungnya. Kakakku yang pertama sama yang kedua itu umurnya masih kecil ya, umur 6 tahun sama umur 4 tahun nggak adanya. Itu memang ada pendarahan. Kebetulan karena nggak ngerti orang zaman dulu ya. Jadi tuh dia yang pertama itu sempat jatuh terus rupanya luka dalam ya, diurut. Jadi luka di dalam. Terus akhirnya meninggal nggak lama lah, hanya semalaman gitu. Kalau yang kedua itu dia jatuh, giginya pendarahan, tapi nggak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya habis sendiri darahnya mungkin ya, terus sudah nggak ada juga. Kebetulan kalau adikku, dia sampai umur 19 tahun. Terus ini Musibah yang menimpa sang adik masih terbayang di benak Erni. Karena hanya dalam kurun waktu 4 jam, hemofilia telah merenggut nyawa orang terkasihnya. Almarhum Faisal meninggal di usia yang masih sangat belia. dia belajar naik motor sama suami saya. Aku udah bilang jangan belajar motor karena kalau motor itu risikonya besar. Kalau buat hemofilia jatuh itu agak berat gitu. Jadi begitu belajar sama suami, kebetulan